Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Rangga. Masih bersama gue Rangga. Oke teman-teman, senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman lewat ruang podcast ini. Juga bisa mengudara setelah sekian lama gitu ya. Yang kemarin-kemarin kita banyak bahas tentang perfilman, review film. Nah sekarang kita akan ngobrol-ngobrol ya, sharing tentang hal yang di luar dari segmen kita sebelumnya teman-teman ya. Jadi di akhir-akhir ini memang kita masih agak khawatir gitu ya, agak khawatir dengan keadaan sekitar kita yang masih belum kunjung mereda tentang wabah corona ini, yang mengharuskan kita juga memang mematuhi protokol kesehatan yang ada, entah itu dengan memakai masker, lalu mencuci tangan, atau juga bisa kita inisiatifi dengan membawa sanitizer kemana-mana. Kan bisa mempermudah juga kalau memang tidak ada untuk cuci tangan saat kita masuk di kawasan tertentu ya, atau di gedung tertentu dan lainnya. Dan yang terakhir adalah physical distancing. Itu hal-hal yang sudah sangat sering kita dengar gitu ya, dan sudah dikampanyekan oleh pemerintah, oleh orang-orang sekitar kita, bahkan diri kita pun mengiyakan. Nah, akhirnya yang gua mau bahas kali ini adalah yang kebiasaan-kebiasaan itu sampai sekarang kita masih mau mematuhi loh. Kenapa? Kita kan bertanya kenapa? Karena selain memang ada sebabnya ya, sebab kita melakukan protokol kesehatan itu, ternyata ada pendukungnya, yaitu habit baru kita. Karena habit kita yang lama, kita ya kalau keluar nggak harus pakai masker, lalu lama kelamaan kita terbiasa untuk pakai masker. Kalau nggak pakai masker keluar rumah atau sekitar kita ya akan ngeliatin kita gitu ya, entah kita yang sadar waduh risih gitu ya, kita nggak pakai masker, atau di samping kita yang risih dengan keberadaan kita yang tidak pakai masker. Lalu apa? Cuci tangan. Jadi udah kebiasaan sekarang, kemana-mana cuci tangan, habis dari mana cuci tangan, dan sebagainya. Itu udah menjadi kebiasaan. Lalu apalagi yang kita sudah ulang-ulang, yaitu physical distancing. Jadi kita mengurangi traffic kita untuk keluar rumah, lalu juga kita mengurangi entertain yang kita lakukan di luar rumah ya, misalnya pergi ke bioskop, lalu juga pergi ke kantor, ataupun kita sekolah gitu ya, atau ke kampus. Itu kan traffic untuk keluar rumahnya berkurang gitu ya, karena dari pihak sekolah, kampus, kantor itu juga memberi batasan gitu ya. Mungkin ada juga yang tidak. Tetapi dari semua yang kita bahas tadi, ternyata kita sudah mengulang-ulang untuk mengokohkan habit baru teman-teman. Yang tadinya tidak terbiasa masker jadi maskeran, lalu misalnya tidak terbiasa cuci tangan kalau mau kemana-mana ya, sampai kita bela-belain untuk beli sanitizer. Nah itulah ya, akhirnya terbentuk habit baru. Kesimpulannya apa? Ternyata semua habit itu bisa dibentuk, apalagi kita melakukannya terus-menerus, istiqomah ya, repetition. Kita ulang-ulang terus setiap hari
dan akhirnya itu menjadi kebiasaan yang baru. Nah, harapannya hal ini pun bisa menjadi hikmah teman-teman, bisa menjadi pembelajaran bahwa bukan hanya dalam penanganan COVID atau penurunan penyebaran COVID ini, tetapi kita juga bisa melakukan pembentukan habit baru ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, wah gue malas banget nih kalau melihat buku, bawaannya pengen tidur gitu ya. Baru buka sebentar aja gue udah ngantuk gitu ya. Padahal selama ini gue insomnia misalnya gitu. Tapi kalau melihat buku tuh bawaannya pengen tidur aja. Nah, bukunya jadi bantal gitu ya. Nah, itulah ya. Tapi bisa kita ubah habit itu yang tadi misalnya kita tidak terbiasa untuk baca buku, ya bisalah selama pandemi ini kita hatamin gitu ya, kita selesaikan satu buku aja sampai akhir ya dibaca. Lalu apalagi misalnya kita belum terbiasa nih atau belum pengen ngelakuin sesuatu sebelum pandemi gitu, tapi nggak ada waktu. Nah kan sekarang pandemi menyisihkan waktu banyak gitu buat kita sebenarnya. Kita bisa akses pelatihan, kita bisa ya secara online gitu ya, seminar, training itu secara online. Wah banyak banget, kita nggak harus memakai waktu kita untuk perjalanan ke tempatnya, tapi kita sudah langsung bisa akses. Ya memang harus ada yang dikorbankan, yaitu membeli kuota. Lalu mungkin ada juga pendaftaran untuk biaya registrasi dan sebagainya. Tapi kan ada biaya yang dikurangi gitu ya, untuk kos kita keluar, kita perjalanan dari rumah kita ke TKP. Nah akhirnya kalau kita sudah membiasakan hal-hal yang baru ini gitu ya, hal positif gitu ya, apa yang kita ingin kejar selama ini kok nggak kesampaian. Nah sekarang saatnya nih kita bisa menggunakan waktu kita untuk mengejar apa yang kita sangat-sangat inginkan. Atau skill apa nih yang gue pengen banget, gue pengen nih bisa bisnis, gue pengen nih bisa public speaking, gue bisa nih memperbaiki diri gue menjadi lebih baik gitu kan. Nah itu bisa teman-teman. Nah kalau gue ya alhamdulillah nih, nanti teman-teman sekedar info, ada wadah gitu ya, komunitas yang gue juga lagi concern di situ, yaitu kalau teman-teman nanti buka Instagram ya silakan nanti buka Instagram, atau sambil dengerin podcast ini silakan buka Instagram @inspirasi-muda-kreatif, ataupun di Google kalau teman-teman lihat itu bisa teman-teman akses ya, Inspirasi Muda Kreatif. Jadi di situ mungkin teman-teman yang dulunya bingung gitu ya, gue harus mulai dari mana. Nah nanti teman-teman ikuti aja update-nya terus. Nanti di situ ada kelas gitu ya, kelas positif produknya Inspirasi Muda Kreatif. Nanti teman-teman bisa ikut di dalamnya. Di situ bisa ketemu banyak orang dari seluruh Indonesia ya, ada juga yang dari Mesir ya, dari luar negeri lah kita bilang ya. Itu nanti bisa menambah link kita juga ya. Jadi silahkan nanti teman-teman kepoin Inspirasi Muda Kreatif, follow biar terus update. Nah kita apa yang kita pelajari di situ, yang akan kita bahas adalah tentang public speaking ya, teman-teman yang ingin mengembangkan dirinya untuk bisa memahami, lalu bisa dasar-dasar public speaking. Nanti bisa penerapannya juga kita akan bahas, yaitu memang ada sesinya di kelas itu banyak gitu ya, ada kelas public speaking, lalu juga ada pembahasan tentang entrepreneurship ya. Nanti teman-teman yang ingin terjun dalam kewirausahaan kita akan banyak bahas juga di situ. Lalu ada tentang pengembangan diri ya secara keseluruhan, yaitu nanti tentang mental ya, tentang mental kewirausahaan, bisa juga pokoknya yang berhubungan dengan diri kita, membangun diri kita agar kita sadar tentang
kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita tuh Masya Allah ya, itu karunianya sangat-sangat besar dari wanita, dari Allah. Nah itu ya. Lalu nanti yang terakhir kita juga akan bahas tentang writing atau blogging nantinya, karena sekarang ke media digital, jadi kita nanti akan bisa alihkan ke blogging gitu teman-teman. Sampai nanti teman-teman punya karya sendiri, karya buku gitu ya, bentuknya buku. Kalau teman-teman mau jadikan ebook ya itu silahkan. Jadi benefitnya banyak banget kan. Jadi empat-empatnya teman-teman dapat untuk membangun diri sendiri. Lalu skillnya ada 3 ya, skill untuk public speaking, bisnis, dan writing atau blogging. Itu teman-teman bisa mempelajari keempat-empatnya ya di dalam kelas positif dari Inspirasi Muda Kreatif. Nah gitu teman-teman kurang lebih ya, biar kita tuh selama masa pandemi bisa melakukan hal yang produktif gitu. Jadi bukan hanya menikmati waktu yang sangat luang gitu ya, tapi tanpa memikirkan sebenarnya waktu yang luang ini bisa melalaikan kita loh kalau kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena bagi orang yang benar-benar sadar gitu ya, ternyata dirinya butuh loh banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat, itu satu hari terasa sangat-sangat sedikit waktu yang bisa dia curahkan untuk hal-hal yang dia jadikan konsentrasi gitu ya. Karena gue pun merasakan teman-teman, wah kalau misalnya dulu teman-teman lihat Rangga itu kayak gimana gitu ya, itu jauh banget teman-teman, nggak punya tujuan. Lalu cara melakukan hal-hal yang bisa mengerucutkan kita pada tujuan kita, memfokuskan pada tujuan kita itu bagaimana, itu Rangga ya dulu tuh nggak tahu teman-teman. Nah nanti lewat tools, lewat pelatihan ya, atau lewat kuis yang ada di Inspirasi Muda Kreatif, nanti kita bisa banyak nih, bisa mengerucutkan diri kita, bisa loh menggapai A, menggapai B, menggapai C gitu ya, yang kita ingin jadikan konsentrasi gitu teman-teman ya. Semoga hal ini bisa menambah kesadaran kita bersama ya, bangun gitu ya, istilahnya gue tuh kayak lagi bangunin gitu ya, bangunin teman-teman dan bangunin diri gue sendiri ya. Tapi bangun kita, saatnya nih kita bangun gitu ya, melek mata, gunain mata kita, banyak peluang, banyak potensi dalam diri kita, banyak hal yang sebenarnya kita bisa raih, dan banyak orang lain yang udah jalan gitu ya untuk melakukan hal tersebut, tapi kita cuma bisa, wih keren ya gitu. Nah saatnya sekarang kita bangun ya. Terima kasih untuk teman-teman pendengar yang setia untuk terus terhubung dengan podcast Ruang Rangga. Nanti kita juga sebenarnya bisa sih saling sharing itu di Instagram ya. Nanti silakan lihat-lihat aja Instagram Inspirasi Muda Kreatif, lalu Instagram gue bisa teman-teman terhubung di @rizkyrangga, RIZQYRANGGA, disambung aja. Ataupun teman-teman search di Google Rizky Rangga Alfa, nanti teman-teman bisa langsung lihat platform apa aja sih yang gue pakai, atau media sosial apa aja yang bisa terhubung gitu ya. Semoga bisa menjadi tambahan vitamin buat kita hari ini yang bisa jadi sedang bingung gitu ya, harus melakukan apa di masa-masa pandemi ini. Thank you so much untuk waktunya. Selalu berkarya dan manfaatkan hari-hari dengan hal-hal yang positif. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.